You're listening to Nor Radio. Halo teman-teman, selamat datang di Dialektik. Sekarang kita sudah kedatangan teman dan tamu, yaitu Muhammad Ridwan. Mungkin biasa saya dan teman-teman panggil Emeh. Itu tuh kenapa sih namanya Emeh? Ceritanya panjang bos. Itu kalau diceritain bisa 2-4 episode lah. Tapi akhirnya jadi Emeh tuh di mana nih awalnya? Waktu SMP. Oh, dari SMP sudah dipanggil memang Emeh gitu. Betul. Ya, mungkin itu Emeh biasa kita panggil. Sekarang topiknya sebenarnya pengen ngajak ngobrol Emeh untuk ngobrolin terkait ya sebenarnya kemarin sempat project bareng ya, side at side gitu. Mungkin nanti secara detailnya akan kita bahas di sini. Mungkin dari side at side terbentuk, seperti visinya, terus nanti kayak program dan lain-lain gitu. Mungkin singkatnya saya pribadi ngelihat side at side itu awalnya ya sebuah project yang dilaksanakan sebagai bagian daripada tugas akhir tesis ya. Tesis gitu. Betul. Nah, mungkin langsung saja mungkin pengen tahu nih terkait pembentukannya tuh sebenarnya awalnya kayak gimana sih side at side gitu. Mungkin dari berangkat dari ya mungkin kan tesis di sana gitu ya, mungkin dari perjalanan awalnya sampai dengan terbentuknya lah gitu. Oke, siap. Nuhun, Fik. Pertama mungkin cerita sedikit background aku ya. Sekolah desain itu di desain produk selama 4 tahun, kemudian merasa bahwa sebetulnya yang menjadi visi awal itu bukan mendesain si produknya aja, tapi gimana sebenarnya desain menjadi salah satu pendekatan dan alat gitu ya untuk bisa ya berkontribusi terhadap masyarakat gitu, terhadap komunitas gitu. Terus akhirnya memutuskan untuk melanjutkan studi karena keinginan salah satunya ya menjadi pengajar gitu ya secara profesi. Jadi melanjutkan studi itu salah satu persyaratan lah gitu kan ya. Tapi di sisi lain juga ada rasa penasaran dan rasa ketertarikan yang lebih untuk bisa belajar si spektrum desain itu kan gak cuma produk atau objeks gitu ya, tapi juga ada yang kaitannya dengan sistem, dengan strategi kayak gitu. Terus ya direkomendasikan untuk studi di disebut nama. Nggak apa di mana berarti? Kemarin sekolah di Chiba University, laboratorinya sistem planning namanya. Jadi masih design department tapi fokusnya ranah desain manajemen sama service design. Juga sebenarnya ada apa ya intersectionnya sama sistem gitu. Oh, siap. Jadi dari situlah mulai ada dorongan untuk bikin si side at side itu. Kurang lebih gitu dulu lah. Nah, mungkin ya seperti itu ya latar belakang saya. Mungkin pengen tahu sih kayak kenapa akhirnya dari produk gitu ke sistem. Maksudnya kan kalau misalkan kita ngomongin mungkin nggak tahu ya, mungkin secara mata kuliah yang diajarkan juga tiap kampus beda gitu ya. Tapi keterkaitan antara produk sama si sistem ini maksudnya pada akhirnya kenapa akhirnya pengen jurusan ini gitu, dan terus kenapa akhirnya ya maksudnya itu alasan itulah yang akhirnya bikin saya kan gitu. Mungkin bagian apanya nih gitu. Sebenarnya berkaitan sama evolusi si desainnya sendiri ya. Yang dulunya desain tuh dipandang sebagai sesuatu yang berkaitan sama grafis, objeks gitu kan. Akhirnya ada transmisi atau apa ya, ada perjalanan si desain itu tuh jadi sesuatu yang lebih juga intangible gitu. Dalam hal ini mungkin salah satu bagiannya adalah sistem. Ketertarikannya karena pengen apa ya, membuka berbagai kemungkinan karena sebenarnya
bisa dibilang ya desain itu ya keilmuan yang muda gitu. Jadi kayaknya perlu banyak bereksplorasi di ranah lain juga. Salah satunya tuh berkaitan sama sistem, sama policy, dan kaitannya sama masyarakat gitu. Jadi kayak ada relasinya sama sosiologi, sama antropologi kayak gitu. Gitu sih. Jadi si set itu melebihi desain sebagai sebuah keilmuan tapi juga disiplin yang akhirnya bisa lebih dekat dengan masyarakat. Ya. Gitu ya. Iya berarti ya yang tadi mungkin disebutkan di awal lah kayak sebenarnya juga si ya mungkin ya terms design mungkin yang banyak dipahami itu hanya berkaitan sama yang apa maksudnya produk dan juga ya produk gitu ya. Tapi akhirnya pada akhirnya ya sistem pun akhirnya didesain gitu. Terus tadi menarik ada highlight sedikit terkait sosial gitu ya. Berarti ada ketertarikan sendiri nih terhadap kesosialan gitu ya. Mungkin berangkat dari mana tuh gitu maksudnya? Nah, mungkin yang paling deket mah ya karena aku juga SMA dulu IPS gitu ya. Jadi salah satu alasan memilih desain produk pun waktu di tingkat pertama mau tingkat kedua teh melihat mana sih sebenarnya dari 5 jurusan tuh yang bukan lebih dekat tapi potensi untuk akhirnya lebih dalam membahas tentang manusia dan kaitannya sama konteks sosial tuh yang mana gitu. Dan aku rasa pada saat itu desain produk tuh yang apa ya, keilmuan yang bisa mengantarkan aku lebih dekat dengan masyarakat gitu ya, sebagai bagian dari masyarakat sendiri kan gitu. Terus mulai juga ikutan beberapa aktivitas-aktivitas di pengabdian masyarakat gitu ya, waktu tingkat pertama. Terus juga akhirnya tugas akhir milihnya studi kasus yang lebih dekat, waktu itu konteksnya kampung kota gitu. Interaksi sama masyarakat, interaksi sama Karang Taruna, sama anak-anak kecil gitu ya yang masih sekolah. Itu teh sesuatu yang aku menemukan kayak semacam eureka moment gitu, kayak anjing resep ogenya gitu. Kalau misalkan kita bisa berinteraksi dengan mereka gitu, kita bisa akrab dengan mereka gitu, kita ngelakuin sesuatu buat mereka dan kita dapetin manfaatnya dari mereka tuh, itu teh kayak sebuah kebahagiaan yang sesungguhnya. Oke. Menarik. Iya, enggak benar ya. Nah, itu mungkin latar belakangnya, tapi itu ya latar belakang akhirnya set terbentuk gitu ya. Berdasarkan tadi ada kepedulian, ada juga melihat desain mungkin above gitu ya. Terus juga, nah ini tapi dari tadi sebenarnya set-setnya apa sih sebenarnya? Gitu karena menarik soalnya kalau misalkan teman-teman lihat ya yang ngikutin set juga ya, kan tiba-tiba ada talks, tiba-tiba ada exhibition, tiba-tiba ada apa gitu. Nah ini sebenarnya apa sih? Pengen disebut nggak pengen? Maksudnya disebut apa nih sebenarnya set? Apakah komunitas? Apakah entitas bisnis gitu? Apakah education atau apa sih sebenarnya? Ya, tadi kalau ngomongin soal masyarakat, teh bukan tentang kepedulian civic kalau aku boleh koreksi peduli, dikit. Gitu. Bukan gak peduli tapi lebih ke resep weh gitu. Kan kalau peduli mah asa kayak yang terlalu wah gitu. Ya maksudnya kayak seru aja gitu ya, akhirnya bersosial, bertemu masyarakat, betul orang baru, gitu. Ya. Karena aku, ya sebagai bagian dari masyarakat juga gitu, kayak apa yang kita bisa miliki, apa yang kita rasa kita bisa, ya mungkin kita bisa melakukan itu. Itu aja sih sebenarnya. Dan tadilah kebahagiaan itu yang senang weh gitu. Ada rasa-rasa yang wah ini kalau nggak dilakuin teh kayaknya rada ngeganjel, jadi pas dilakukan teh wah resep weh gitu. Nah sama geser dikit ke si side itu. Disebutnya apa nih gitu side. Kalau misalkan disebutnya apa, itu teh sebagai platform. Jadi platform di sini yang sebenarnya kalau didefinisiin tuh ya sebagai wadah yang kemudian infrastruktur si site sendiri itu tuh dibagi jadi dua. Setelah aku berusaha untuk melakukan eksperimen bareng sama tim juga, akhirnya tuh ada dua hal. Yang pertama tuh media, yang mana si site ini ada di website, ada di sosial media, di Instagram, di YouTube, di TikTok itu, sama tools di sini yang kemudian jadi salah satu bagian penting dari
yang aku pelajari selama studi 2 tahun di sana gitu. Jadi semacam output dari tesis lah kurang lebih kayak gitu. Jadi side at side as a platform to observe, to experiment, sama bikin arsip digital gitu. Platform yang akhirnya mengarsipkan sebuah aktivitas yang berkaitan sama lintas komunitas dan juga lintas ruang gitu sih. Menarik. Ada komunitas dan Ruang. ruang. Betul. Itu mungkin jadi berarti sebenarnya luas banget ya maksudnya akhirnya term side at side ini maksudnya segala aspek yang berkaitan sama tadi mungkin ya adalah ruang dan komunitas menjadi fokus side at side, baik itu pengarsipan, baik itu eksperimen juga ya semuanya. Tadi observasi salah satunya. Observasi ya. Nah, maksudnya jadi sebenarnya banyak ya yang bisa dijalankan di side at side gitu. Tapi Betul. fokusnya kepada ruang dan Komunitas. komunitas. Nah, ini mungkin menarik ya karena ada ruang dan komunitas nih. Kalau misalkan ngomongin ruang dan komunitas kan berarti berkaitan sama geografis dan juga manusia kan ya. Ya. Komunitas manusia, ruang adalah geografis, tempat ya ruang gitu kan ya. Ya. Nah, setelah akhirnya balik ke Indonesia itu setelah belajar, apakah kemudian hal-hal yang didapatkan di Jepang itu applicable nggak sih sebenarnya pas begitu datang ke Indonesia gitu? Maksudnya gini, kan kalau misalnya kita ngomongin studi apa ya, kedokteran mungkin, kan ada ya studi kedokteran tuh nggak bisa kita belajar di luar terus masuk ke maksudnya nggak bisa menggunakan ya, cuman nggak bisa plak-plak sama Indonesia. Kenapa? Karena kan dari segi orangnya, biologinya kan udah beda nih, makanya kadang kayak kedokteran tuh ilmu yang di luar tuh ya susah untuk dapatkan di sini. Nah mungkin apakah side side sebagai yang berangkatnya dari tugas akhir dengan menggunakan metodologi, riset dan segala macam di sana, apakah aplikatifkah di sini gitu? Ya, nah dari mulai case study yang sebenarnya jadi pilihan aku menjalankan tesis itu Bandung gitu. Jadi memang ketika menjalankan studi di sana pun sudah berpikir bahwa aku pribadi akan kembali ke tanah air gitu kan ya. Jadi bukan malah menjauh, justru mendekat, tapi dengan cara yang sebenarnya lebih objektif aja gitu. Misal yang aku kebayang sih, kenapa mungkin ada beberapa orang yang nanya atau juga salah satu Bandung dari gitu. bukan, tapi ya mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu pertanyaan itu kenapa Bandung dan kenapa ngerjainnya Bandung tapi kuliahnya di Jepang gitu kan ya. Nah itu teh sebenarnya kalau aku menjalankan teh sebenarnya teh jadinya melihat Bandung teh tidak terlalu subjektif gitu. Ketika kita berangkat keluar ngelihat Bandung dari jauh teh ada sisi-sisi yang sebenarnya ini penting, ini teh kayaknya kurang gitu, ini teh kayaknya gitu. Jadi ibaratin kalau aku sih nganalogiinnya kalau kamu naik motor gitu ya, mau nyalip depan mobil gitu ya. Tapi karena terlalu dekat sama mobilnya, kita teh nggak tahu celahnya kanan atau kiri gitu. Jadi once kita mundur dikit gitu ya, memberikan jarak, pasti kita tahu kita harus nyalip kemana gitu. Nah itu yang akhirnya membuat perjalanan si penelitian di tesisku tuh jadi lebih clear aja gitu. Salah satunya mengedepankan aspek si dampak sosial gitu. Jadi terlepaslah dari isu-isu mengenai bisnis atau misalkan ngomongin soal kapitalnya atau misalkan tentang politiknya gitu. Aku udah nggak terlalu banyak membahas itu, justru fokusnya ke gimana sih si ruang-ruang ini memberikan dampak sosial bagi orang-orang di sekitarnya yang terlibat kayak gitu. Berarti meskipun kuliahnya di sana, tetap case-nya adalah Kota Bandung. Kota gitu. Bandung. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah aplikatif atau tidak? Aplikatif sejauh ini kan sudah aplikatif karena memang dipilih juga beberapa case study gitu. Karena juga mungkin di sana menggunakan metodenya mungkinnya cara berpikirnya ya nggak sih sebenarnya di sana kayak kalau mau ngebedah Bandung di sana kita pakai pisaunya di sana gitu ya. Ya. Terus akhirnya kita coba mengopas Bandung pakai metode yang di sana mungkin ya nggak sih sebenarnya. Betul. Iya, jadi mungkin aku yang
bisa diasumsikan ketika aku menjalankan tesis atau misalnya tugas akhir dulu ya di Kampung Cibunut. Aku kan di sini ya gitu tinggalnya dan juga berkunjung langsung ke Cibunut hampir Cibunut tiap tuh di mana minggu. berarti? Sorry. Kampung Cibunut teh di Jalan Sunda. Oh, di Bandung Di maksudnya. Bandung, di Bandung. Ini waktu tugas akhir ceritanya. S1 berarti ya. Waktu S1 tuh perbedaannya sama S2 tuh jadinya kalau pas S1 kan terjun ke lapangan hampir setiap minggu datang gitu kan. Jadinya teh ada hal-hal yang di luar dugaan atau juga aspek yang teknis teh jadi menghambat atau akhirnya jadi sesuatu yang terlalu subjektif gitu. Emosi banget gitu. Sedangkan ketika berangkat abroad gitu ya melihat Bandung teh, oh anjing Bandung teh ini we yang sebenarnya bisa dikupas untuk tesis teh gitu. Meskipun banyak ya gitu variabel-variabel lain yang jadi tantangan, tapi kayaknya cukup di sisi ini dulu gitu. Meskipun itu juga udah gede banget gitu kalau ngomongin Bayang. dampak sosial. Nah, menarik terkait tadi nge-highlights ada tempat di Bandung ya gitu. Berarti tadi kan fokusnya pokoknya sosial aja. CSS ini adalah platform sosial ya nggak sih? Yang fokusnya adalah place dan community. Betul. Nah, ngomongin place di Bandung nih. Nah, kemarin juga kan sebenarnya kita sempat berkolaborasi ya sebenarnya gitu. Betul. Ngomongin place di Bandung nih, maksudnya tadi ya ngelihat perspektif place di Bandung. Ini tuh apa sih sebenarnya yang akan maksudnya yang bukan yang akan ya. Ya yang diobrolkan dari Place Bandung ini dalam Side at Side gitu. Nah, pertanyaannya tuh adalah ketika sebuah kota atau sebuah wilayah memiliki sebuah direktori gitu ya. Direktori kan berarti ya gampangnya adalah sebuah daftar tempat dan juga pemetaan tempat-tempatnya di mana aja kayak gitu kan. Nah, setelah itu teh apa gitu. Nah ya Gitu kan. seperti itu. Jadi sebenarnya kan yang kita sempat kolaborasikan dan mungkin akan terus bergulir karena belum beres teh ya. Itu teh proses awal di mana kita tuh memahami resources yang ada di Bandung sebagai kota gitu. Khususnya tempat ya. Tempat gitu. Jadi banyak hal yang berkaitan pasti ketika kita berbicara tentang industri kreatif gitu ya. Dari mulai si manusianya, terus si kreativitas atau proyek-proyek yang dibikin gitu ya. Dan juga ranah-ranah lain termasuk salah satunya adalah si ruang gitu. Ruang ini teh dibutuhkan sama komunitas untuk akhirnya mereka bisa berkreasi Ya, bener, gitu bener, kan. ya, Mereka ya. akhirnya bisa terkonek dan juga bisa berkolaborasi. Sampai akhirnya beberapa hal yang tidak diakomodir oleh mungkin katakanlah yang seharusnya mengakomodir, maka dari itu banyak orang-orang yang menginisiasi ruang-ruang alternatif gitu. Mungkin itu sebutannya ya, karena kalau ngomongin ruang mungkin ya ruang publik gitu kan ya. Ya. Ada museum, ada perpustakaan kota, atau misalkan ada plaza atau alun-alun gitu. Tapi ruang-ruang kreatif ini tuh yang sebenarnya dibuat untuk menjadi opsi-opsi atau alternatif-alternatif itu. Gitu sih. Iya, tadi ya setuju sih terkait bagaimana kemudian Bandung sekarang juga sudah mulai apa namanya ya, masyarakatnya gitu ya, memang sangat-sangat suka ruang publik mungkin ya. Ya. Karena fenomenanya ya belakangan ini kan saya juga sepedahan ya sama Eme. Nah, kalau bagaimana waktu itu sempat ke 2 minggu lalu sempat ke, maksudnya kita pernah sepedaan terus akhirnya ke finish di Saparua gitu sekitar 2 bulan yang lalu lah. Terus akhirnya kemarin lagi finishnya di Saparua lagi setelah 2 bulan. Ternyata ramai banget tuh Saparua. Terus pada akhirnya ternyata ada event, ternyata kebetulan ada event balap sepatu roda gitu. Nah kirain tuh rame gara-gara balap sepatu roda, tapi di sini tiba-tiba ada yang nyanyi-nyanyi, di situ ada yang lagi nobar bola gitu, ada yang jajan segala macam. Nah ternyata Saparua itu bukan rame hanya itu saja, tapi memang belakangan ini Saparua lagi memang serame itu ternyata gitu, nggak ada event pun. Nah ini kan ada fenomena ya terkait seru bagaimana akhirnya masyarakat Bandung menyadari lagi bahwa Saparua merupakan satu ruang publik, terus akhirnya mereka banyak entitas yang ke situ, terus akhirnya ya jajan, berkompetisi kan ya, tiba-tiba terus ada yang nongkrong segala macam, ngobrol, nonton segala macam gitu. Terus juga pun tadi ngomongin juga ruang alternatif gitu, kayak ya
coffee shop di Bandung tuh ya mungkin kayak sebulan atau 3 bulan itu banyak banget ya yang akhirnya yang baru tuh sebenarnya yang aku lihat mah adalah si kebutuhan terkait ruang itu ya. Terus akhirnya kenapa orang tuh datang ke coffee shop bukan untuk ngopi nggak sih sebenarnya? Untuk nyewa kan nih, nyewa ruang untuk dia mau ngobrol, mau ketemu orang, mau ya apapun lah dengan bayar yang dilakukan adalah membeli kopi gitu. Saya dia bisa ngobrol 2 jam 3 jam sama teman-temannya gitu. Itu mungkin salah satu fenomena ruang sebagai ya tempat sebagai ruang yang dibutuhkan untuk komunitas gitu. Betul. Karena sebenarnya kalau ngomongin soal roots-nya gitu mungkin ya. Kalau secara Naluriahnya gitu. naluriahnya ya orang atau manusia, mungkin terutama di Indonesia gitu. Itu kan udah familiar kita teh sama alun-alun, sama bale, Oh iya bener. sanggar, Iya. pos ronda gitu. Iya. Jadi emang dari dulu teh pada hakikatnya manusia di Indonesia mah ada emang suka berkumpul gitu. Nongkrong gitu Nongkrings gitu. Indonesia itu termasuk bukan Bandung aja. Bukan Bandung aja dan sebenarnya itu mah emang pada hakikatnya ya manusia sebagai makhluk sosial juga kan. Dan ya kongresnya gitu kan ya ngawangkong teh beres-beres gitu. Jadi orang teh datang berbagi informasi gitu kan ya. Mungkin kalau di aspek lain warung sebagai hub, sebagai tempat pertukaran ekonomi, pertukaran informasi gitu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak pasti tahu gitu dan ketika ngomongin soal metode atau apa ya etnografian gitu misalkan ke sebuah kampung gitu ya. Yang kita datengin duluan teh sebenarnya bukan si kantor kelurahan, tapi warung. Tadi siang ini. Iya. Warung gitu dan kita teh mungkin yang rokok, beli kopi, terus akhirnya ngobrol lah sama si ibu warung atau si bapak warung. Pasti kita teh banyak tahu dari situ teh gitu. Ya, jadi sebenarnya balik lagi ke naluriahnya manusia Indonesia, masyarakat Indonesia betul. Ngawangkong tuh beres. Iya, kongres gitu. Oke. Menarik ini mungkin juga jadi salah satu ini mungkin ya nggak sih jadi salah satu pemantik untuk akhirnya mengkaji place ya nggak? Iya betul. Karena apalagi sekarang teh naik lagi karena setelah pandemi ya. Indonesia teh sebagai negara, sebagai Bandung bergulir terus ketika berbicara tentang ruang-ruang alternatif kan tidak pernah berhenti ya maksudnya. Ya. Pasti selalu ada coffee shop yang tutup terus ada yang bikin baru lagi gitu kan atau ada yang pindah dari satu tempat ke tempat lain. Coffee shop itu salah satu bagian ya karena ternyata di Bandung teh coffee shop tidak menjadi hanya tempat untuk membeli kopi gitu bener, tapi juga akhirnya ada diskusi, ada workshop, ada pameran mungkin gitu dan itu yang sebenarnya pengen dicari tahu sebenarnya teh dampak sosialnya teh apa ya gitu. Karena kan kalau ngomongin ruang-ruang kayak gini teh kalau kata Oldenburg mah beliau teh bilangnya ini tuh third place gitu kan ya. Kalau misalkan first place, second place gitu kayak rumah, terus sekolah gitu dan akhirnya third place ini kan ya social hub gitu. Gimana komunal tuh bisa ketemu di situ dan melakukan hal-hal yang sebenarnya di luar dari first dan second activity gitu. Nah dari situlah yang aku sebenarnya pengen fokusin gitu gimana sih sebenarnya dampak dari si ruang-ruang ini terhadap orang-orang yang terlibat yang ikutan ngejalanin atau misalkan yang jadi owner atau jadi runnernya atau orang-orang yang pernah terlibat di sana membuat sebuah agenda atau acara atau project atau apapun itu ya sama orang-orang yang sebenarnya tinggal di sekitarnya dan juga datang ke tempat tersebut gitu. Jadi kalau di tesisku fokusnya ada 3 si stakeholders teh pembagiannya jadi dari actor yaitu manajemen atau tim di dalamnya, kemudian collaborator itu teh mungkin bisa jadi individual atau kolektif yang terlibat di sana, sama yang ketiga tuh community gitu. Community di sini tuh dibagi 2 yang secara detailnya itu dibagi menjadi visitor sama neighbors. Jadi gimana sih sebenarnya si space itu tuh punya sense yang lebih tajam untuk melibatkan neighbors yang ada gitu. Jadi instead of ngelihat
katakanlah Europe, US atau Jepang sebagai kiblat dari cara mengelola si space, sebenarnya butuh untuk dikembalikan lagi sebenarnya identitas lokal teh kayak gimana sih gitu. Visi bersama sebagai masyarakat Bandung Wetan teh gimana sih gitu, atau misalkan sebagai masyarakat Bandung atau Indonesia pada umumnya teh kayak gimana sih gitu. Gitu sih. Jadi nggak cuma ngejar ini teh harus estetik, ini teh harus viral, ini teh harus minimalis gitu ya. Tapi gimana sih cara berkomunikasi, gimana sih caranya engage sama Pak RT Pak RW-nya gitu. Dan karena sebenarnya mereka lah yang sebagian besar ya tinggal lebih lama di daerah situ misalkan gitu. Itu sih yang lagi diangkat pada saat kemarin tesis teh. Kurang lebih gitu. Nah, ngomongin terkait ya tadi ada dalam place itu ya, ada stakeholdernya, ada orang di dalamnya, dan juga ada komunitas nih. Tadi kan komunitas berperan sebagai apa tadi? Nah, sebenarnya se-impact apa sih sebenarnya si komunitas ini dalam space itu sendiri, maksudnya yang pada akhirnya menghidupkan space itu gitu, maksudnya impactnya sesignifikan apa sebenarnya? Ya, dampaknya sebenarnya ada beberapa aspek ya, salah satunya juga ekonomi. Sebesar apa salah satunya gitu ya akhirnya orang ada yang datang gitu ya, yang tadinya sepi daerah situ teh jadinya ada hal yang hidup gitu, misalkan muncullah tukang parkir gitu ya, ada profesi-profesi baru, maksudnya bukan profesi baru tapi akhirnya di situ teh orang-orang bisa beraktivitas dan tempat ya ada kaitannya sama dampak ekonomi gitu. Misalkan tadi yang aku bilang ada tukang parkir, ada PKL yang akhirnya lewat ke situ gitu yang biasanya sepi gitu. Itu salah satunya karena di satu sisi juga Indonesia kan sebenarnya pengennya ruang-ruang publik tuh bisa difasilitasi dengan baik, taman kayak gitu. Tapi kan kita ya gitulah gitu. Makanya dari situlah ruang-ruang alternatif itu tuh dijadikan sebagai opsi untuk masyarakatnya bisa datang ke situ beli sesuatu yang mereka juga inginkan gitu. Terus akhirnya ada pertukaran informasi, pertukaran pengetahuan di sana gitu. Jadi dampaknya menurutku kenapa akhirnya aku pilih sebagai tesis juga karena ini ada potensinya gitu. Cuma mungkin belum begitu banyak orang yang aware. Masih melihatnya ini sebagai bagian dari opsi untuk berbisnis gitu. Yang mana sebenarnya bukan salah, tapi mungkin akhirnya gimana sih bisa juga lebih aware terhadap konteks sosial dan ekonominya juga gitu. Maksudnya tidak hanya untuk earn si profitnya aja gitu, tapi itulah. Iya, benar banget. Berarti pada akhirnya kalau ngomongin sosial juga tadi ya, mengkaji membentuk site at site, mengkaji place dan community adalah untuk mengembangkan daerah. Berarti iya nggak sih sebenarnya? Maksudnya visinya adalah bukan memperbaiki ya, berupaya untuk berkontribusi dalam pengembangan daerah dan negara, ya nggak sih? Eta masa badak pisan iya, teh. tapi maksudnya sebenarnya kan, tapi iya nggak sih sebenarnya objektif utamanya? Mungkin kan sistem ya komunitas membantu sekitar, membantu tempat ekonominya tadi ya berkembang, orang-orangnya, maksudnya ngomongin komunitas tuh kan ada interest yang sama, ada obrolan yang sejalan, berarti ada objektif yang diobrolkan kan, maksudnya nggak hanya tadi mungkin kalau misalkan ya case-nya coffee shop ada komunitas datang beli kan itu dampak ekonomi, dan maksudnya kan orang dalam misalnya satu komunitas nih atau satu circle-nya satu meja nih ada 4 orang, mereka bertemu berempat, berbeda perspektif, beda cara menjalani hidup gitu ya, saling sharing ilmu, pengalaman segala macam. Berarti kan sebenarnya intinya ini membentuk perubahan sosial kan sebenarnya, maksudnya impact sosial yang mana itu sudah pasti ngomongin manusia ya, terus pada akhirnya manusianya berkembang, berdampaklah terhadap daerah dan juga daerahnya lah, kita ngomongin negara banget ya. Daerah, tapi setuju kalau daerah. Ya mungkin akhirnya secara tidak langsung aja sih, dan jadiin sebagai visi yang besar gitu. Tapi
gimana caranya ya kayak semacam quotes think globally tapi act locally gitu. Iya, bener. Jadi kayak ya emang kita teh punya visinya teh besar gitu ya. Tapi ya apa sih yang bisa dilakukan, hal-hal kontribusi apa sih yang bisa dilakukan gitu. Jadi ngereyehnya teh gitu. Ya, Jadi kebayang. nggak yang kayak terlalu Ya terlalu ambisius ambisius ya kemana-mana maksudnya ya. tapi ya udah gitu. Nah, berarti ya tadi mungkin visinya sebenarnya juga bukan tidak terpikir, nanti difokuskan untuk mengejar visi yang terlalu besar ya. Berarti akhirnya dengan upaya-upaya dari side at side menghasil ya terkait itu place dan juga community, terus akhirnya ya minimal bisa mungkin ya berdampak kepada individunya masing-masing gitu, jadi lebih berkembang gitu. Ya, ya benar. Jadi ya. Ya jadi apa? Jadi melihat si ruang itu teh tidak hanya sebagai ruang kosong gitu, tapi juga sesuatu yang punya value, sesuatu yang kemudian harapannya tuh si side at side itu juga bisa nge-trigger atau menjadi katalis lah antara perpindahan satu entitas komunitas dari satu ruang ke ruang lain gitu. Jadi kan Bandung teh juga salah satu, ini kalau ngomongin konteks si yang aku teliti teh juga guyubnya Bandung gitu ya, ngomongin soal circle atau lingkaran-lingkaran kecil di Bandung teh biasanya jadi salah satu hal yang bisa ke arah negatif karena mungkin satu tempat tuh jadinya terlalu didominasi oleh suatu komunitas tertentu. Satu sisi bagus karena mereka jadinya punya semacam proses pembentukan si karakter dari setiap ruang-ruang tersebut. Tapi di satu sisi itu juga jadinya membatasi komunitas-komunitas di luar komunitas tersebut untuk bisa masuk dan beraktivitas di tempat yang sama gitu. Jadi si side at side itu juga misinya untuk membuat sebuah direktor itu membuka segala opsi-opsi alternatif space yang bisa dikunjungi, yang bisa dikolaborasikan, yang bisa dilakukan gitu. Jadi kayak oh ini udah ada tempat yang fokusnya ke sini, ada yang ke sports, ada yang ke art, design, architecture gitu ya atau craft. Jadi kayak apa sih yang sebenarnya masih kosong? Oh musik mungkin masih kosong kayak gitu misalkan. Jadi ada semacam analisis yang makro gitu ya, yang ngelihatnya secara overview helikopter gitu, yang melihat mana sih sebenarnya daerah-daerah mana sih yang sebenarnya menarik, yang ini yang lagi naik, ini yang lagi kayak menurun kayak gitu. Kenapa gitu? Aspek apa yang melatar belakangi hal tersebut gitu, faktor-faktor apa aja. Jadi ya nggak mau intervensi sebenarnya mah. Set mah wadah untuk ya udah mengemukakan aja gitu. Kebayang. Nge-trigger nyentil-nyentil gitu. Nggak yang wah kita harus membangun sebuah kawasan apa ya. Nggak sih, orientasinya nggak ke bisnis gitu. Intinya mah lebih ke ya jadi bagian dari ruang-ruang alternatif tersebut gitu. Gitu aja sih. Ya berarti ya tadi ya maksudnya ngomongin direktori tempat gitu ya, kayak waktu itu kita lakuin di BDB kayak ya maksudnya juga jadi baru nggak ya ternyata, oh iya ternyata kalau misalkan direktori tersebut gitu ya ada orang yang misalkan biasa nongkrong di Ciapit gitu. Terus akhirnya oh baru tahu ternyata daerah ini tuh ada yang similar, misalkan kayak mungkin sebenarnya kayak gift shop mungkin ya di misalkan orang yang sering ke Grammar gitu. Oh ternyata setelah akhirnya tahu gift shop di Bandung misalkan nemu ada daerah mana gitu, misalkan kayak Kolek daerah Cigadung ya. Maksudnya jadi kayak terus orang tersebut akhirnya main ke sana, terus akhirnya jadi tahu tempat di sana itu segala macam ya gitu. Menarik. Nah, ngomongin tempat, terus juga ngomongin komunitas, ngomongin orang gitu ya. Tentunya berkaitan sama ini enggak sih, terkait kan kalau misalkan komunitas nih kadang-kadang kan memang komunitas yang kuat tuh kadang-kadang kan sudah berdiri lama nih gitu kan. Nah, jadi bahasan tersendiri nggak sih sebenarnya di side at side terkait misalkan ada regenerasi komunitas gitu, atau komunitas memang sudah kan banyak ya komunitas yang memang dulu sempat rame gitu, terus akhirnya
kesini sudah mulai tengah-tengah gitu ya, tepat 2020 atau 2018 udah mulai low, terus akhirnya 2023 tuh naik lagi gitu. Nanti jadi bahasan terkait fragmen komunitas enggak sih dalam side at side gitu. Ya, tentu ya, ngomongin soal jarak antara satu generasi ke generasi lain juga jadi salah satu kendala atau pembahasan yang menarik karena kan setiap generasi itu ada masanya ya gitu, nggak langgeng terus kayak misalkan generasinya 90-an 80-an tuh enggak terus gitu, tapi mungkin ada masa di mana ya emang harus berganti aja gitu, karena kan itu yang akan menjawab ya si waktu itu sendiri kan. Terus gimana sebenarnya dari satu komunitas yang bisa terbilang lama gitu bisa menjembatani visi bersama atau pergerakan apa sih yang sebenarnya pengen diusung di masa-masa selanjutnya gitu. Betul. Jadi karena kan sorry sebentar gitu ya, karena pertanyaan ini keluar maksudnya kan komunitas zaman, maksudnya pada zaman tersebut sukses gitu kan, terus akhirnya berhasil menginfluence masyarakat besar banyak gitu ya, terus akhirnya sayang sekali kan untuk akhirnya bagaimana terus turun gitu kan. betul. Jadi impact yang udah dia bangun tuh jadi low, sayang gitu Ya. maksudnya. Nah tapi penemuan atau statement dariku mungkin itu kaitannya tentang sustainability juga kali ya. Oh itu tuh maksudnya sebenarnya dalam keberlanjutan si komunitas atau si pergerakan itu kan. Nah sebenarnya yang menjadi isu yang sebenarnya perlu diperdalam itu adalah gimana caranya emang sebagai bagian dari komunitas itu menyadari bahwa setiap pergerakan emang ada masanya gitu. Itu kan berkaitan sama siklus ya. Pada hakikatnya mah ada sesuatu yang dimulai itu tidak selalu harus long lasting gitu, lama banget, tapi juga dampaknya nggak ada mah ya buat apa juga gitu. Justru kreativitas tuh bukan hanya membuat sesuatu jadi langgeng, tapi juga ketika satu tumbang gimana caranya ngebangun hal yang lain lagi, gimana satu udah nggak relevan, gimana bikin sesuatu yang lebih relevan gitu. Jadi yang terpenting tuh adalah setiap generasi itu tuh menyadari akan hal itu untuk kemudian bisa menjemput bola gitu. Kasarnya mah kalau yang seniornya ya diharapkan untuk bisa memberikan legacy gitu ya. Atau semacam wawasan. Orang tuh pernah nyieun ieu gitu, misalkan apa yang jadi bagus, apa yang jadi kurang, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dihindari. Itu tuh yang sebenarnya ya mohon maaf ya, misalnya tidak menyamaratakan semua senior kami gitu ya, kami sangat respect sama semuanya, tapi intinya tidak semuanya memiliki spirit yang sama gitu. Sedangkan sebagai generasi baru gitu ya, emerging creatives gitu ya, gimana kita juga bisa membuka diri dan memberanikan lah gitu sebenarnya untuk approach senior kita, untuk belajar dari beliau sebagai mentor gitu. Itu sih. Jadi untuk menghidupkan atau menjalankan sebuah ruang juga aspek lintas generasi itu penting pisan gitu. Justru disitulah kalau di kampus mungkin yang ketemu antara dosen dan mahasiswa gitu ya, yang umurnya terpaut misalkan 10-20 tahun gitu. Tapi justru kalau ketemu di ruang-ruang alternatif kayak di art gallery atau di desain space kayak gitu, itu bisa pendek ya, maksudnya si gapnya ya. Iya, terasa pendek padahal sebenarnya kita bertemu dengan senior yang jauh pisan, beda 30 tahun misalkan, atau justru yang paling muda-mudanya sekarang lagi mahasiswa, kita bisa bertemu di ruang-ruang tersebut. Jadi penting pisan ketika berbicara tentang ruang dan kaitannya sama si generasi. Ya terus juga ngomongin generasi juga kan ya, kayak kalau misalkan ngomongin relevansi gitu ya antar generasi kan ya, saya sama kakak adik saya yang beda 4 tahun aja gitu, cuma 4 tahun atau 3 tahun ya. Itu tuh memang referensinya udah beda, terus juga cara ininya mah, singkatnya mah FYP TikToknya udah beda gitu. Algoritmanya beda gitu 3 tahun gitu. Maksudnya ya sedekat 3 tahun aja mah udah beda banget gitu. Makanya mungkin
adanya ya regenerasi adalah untuk akhirnya membuat komunitas akan terus-terusan relevan dengan zamannya gitu, dan ya. juga ya semakin relevan, semakin berkembang, semakin bisa memberi impact juga kan gitu, baik itu ke tempatnya atau ke masyarakatnya gitu. Ya. Nah, sejauh mungkin ya tadi udah kita ngomongin place, ngomongin side at side ya, ngomongin community gitu. Nah, menarik ngomongin program yang ada di side at side karena juga kebetulan sebenarnya yang saya tanyakan di sini ya teman-teman, itu tuh memang yang saya pengen tahu sebenarnya dari side at side. Meskipun sebenarnya kita tuh sudah pernah bekerja sama di 2023 Surfing Idea membantu side at side untuk mengembangkan identitas visual yang sudah dibentuk sama side at side. Betul. Nah, di situ kan ada program tuh, dan ya terus akhirnya kita juga berhubungan dengan baik gitu ya, terus akhirnya kita ngelihat side at side juga bikin program, ada program itu menjalankan. Nah, mungkin program dan project ya dibagi, ya mungkin kan kalau project lebih ke yang sifatnya occasional gitu ya, projects. Kalau misalkan program kan yang dirutinkan, yang sudah dirancang, sudah punya kolomnya masing-masing gitu. Nah, ngomongin project atau program, mungkin kayaknya projects dulu ya, karena yang berarti saat itu 2000 berapa sih 2023 kan. Nah, dalam 2023 sampai dengan sekarang ini ya, aku melihat ada beberapa project yang cukup menarik untuk dibahas di sini. Kenapa? Pada akhirnya ya dari tadi ya visi side at side, terus juga place dan community dan lain-lain, dan social impact dan lain-lain. Nah, semua konsep, semua pemikiran tentang CTSS ini dituangkan dalam diimplementasikan ke dalam kegiatan atau program atau apa yang memang terlihat gitu. Nah, itu salah satunya kan project ya, maksudnya project dan program itu. Nah, project ini yang saya lihat ada yang menarik untuk dibahas adalah yang iCat dulu deh, 2023. Ya, jadi implementasinya konsep side at side yang tadi ngomongin place, ngomongin community, terus di iCat nih bawa apa nih yang ngomongin place dan community dan social impact gitu. Ya, nah mungkin aku coba jelasin rada jauh dikit ya, biar lebih holistik. Maksudnya takutnya nanti malah membingungkan nih kenapa tiba-tiba si side at side ini ada di iCare kayak gitu kan. Nah, jadi si side at side kan seperti yang tadi sudah dibahas ya, tentang gimana sebenarnya sebagai sebuah platform yang fokusnya ada di ranah media dan tools gitu kan. Terus perjalanannya ya untuk mengobservasi, untuk bereksperimen, dan untuk mengarsipkan si interaksi atau fenomena yang terjadi antara ruang dan komunitasnya. Nah, dari situ sebenarnya perjalanannya itu mulai dari pendefinisian si creative space. Jadi si side at side ketika berbicara tentang space ya mungkin yang dibicarakan bukan ruang in general aja, tapi spesifiknya creative space. Creative space kan ketika ditemukan itu tuh juga berkaitan sama creative hubs, sama makerspace dan lain sebagainya. Tapi kemudian ada pendefinisian yang singkatnya ya aku coba fokuskan dan menyisipkan community di tengah creative dan space. Jadi creative community space. Jadi ketika berbicara tentang creative space kan kayak ya kamar orang ge creative space, orang bisa nyieun ieu nyieun itu kamar, gitu kan. Creating di kamar gitu ya. Dimanapun di space apa gitu ya banyak. Nah, makanya di tesis aku itu fokusnya si creative community space, yang mana secara kategorisasi yang aku definisikan si creative community space itu ada beberapa ruang yang dipilih sebagai kategorisasi yang lebih spesifik. Bukan untuk mengotak-kotakan, tapi ini tuh untuk mempermudah komunikasi si creative community space-nya gitu. Bisa jadi salah tangkap kan gitu. Ini berdasarkan literatur study sama 3 metode yang aku lakukan untuk mencari tahu si tesis aku. Pertama ada focus group discussion. Nah, si focus group discussion tuh mendefinisikan ulang kreativitas, komunitas, dan ruang. Jadi setiap 3 kata kunci creative community space itu tadi dipretelin lah gitu. Dicari tahu sebenarnya apa yang
eh, anggap sebagai kreativitas, komunitas teh apa, ruang teh apa gitu. Jadi melalui proses itulah akhirnya pendefinisian creative community space itu aku kategorikan ada hub, ada gallery, ada makerspace, ada shop, sama ada library. Itu yang aku coba spesifikan gitu. Terus itu hasilnya teh dituangkan dalam sebuah diagram creative community space. Jadi kayak creativity ini tuh berkaitan sama project. Jadi project yang spesifiknya tuh ada discourse, showcase, workshop, sama market. Jadi setiap kreativitas yang tertuang itu tuh ada sebuah programnya sendiri kan. Kayak gitu. ada koridornya ya gitu. Betul. Terus ada community. Community ini tuh ya sebagai si people-nya itu kan. Ada beberapa aspek yang menjadi variabel yang dispesifikan. Jadi si community itu tuh berdasarkan disiplin, approach atau outcome yang dipilih oleh si ruang tersebut gitu. Jadi di dalamnya ada art, design, architecture, craft, music gitu. Itu kan mungkin berkaitan sama subsektor ekonomi kreatif ya gitu. Terus yang terakhir itu ada si space. Space di sini tuh berkaitan sama typology si space-nya atau berkaitan sama produk dan service. Jadi mulai dari hub yang tadi kategori ya, galeri, ada yang berkaitan sama library, shop kayak gitu. Disitulah si diagram itu teh menjadi fondasi lah. Untuk akhirnya dibahas di untuk akhirnya dilanjutkan belum nih. Ini okay, prosesnya fokus group discussion. Iya. Ini kan internal ya, maksudnya tidak dipublikasikan atau dibuat dikemas sebagai sebuah agenda gitu kan ya. Itu kan internal. Terus akhirnya muncullah inisiasi untuk menanyakan. Kalau tadi kan si fokus group discussion tuh orang-orang yang terlibatnya sebagian besar tuh komunitas atau orang-orang individu yang terlibat di space-space tersebut. Nah, kalau di bagian semi structure interview itu tuh dilakukan bersama orang-orang yang menjalankan si space-space tersebut gitu, dari mulai owner, mulai dari business director, terus space manager gitu dan lain-lain sebagainya. Jadi disitulah dimunculkan ideasi untuk sepertinya kita perlu mempertemukan si komunitas sama si aktornya. Jadilah di inisiasi untuk mempersiapkan submisinya itu melalui si di Bandung gitu ya, Bandung Design Biennale, kalau di Jakarta di ICAD gitu. Nah, bedanya apa kalau yang di Bandung itu fokusnya gimana pendefinisian si fokus group discussion yang didapatkan itu teh bisa dikomunikasikan ke orang-orang yang ada di Bandung gitu. Jadi bentuknya pameran yang kita kolaborasikan bareng Serving Idea. Yang mana itu 7 hari ya kalau nggak salah di Fragment Project. Jadi mulai dari showcase, terus ada tour dan juga public presentation ya. Pada saat itu kita berdua. Terus akhirnya yang satu laginya itu adalah mungkin sebutannya ya discourse gitu ya, panel discussion atau apapun lah itu yang mungkin kurang lebih seperti itu sih ininya. Jadi si ICAD ini tuh mempertemukan 3 corong tadi gitu, creativity, community, sama space. Nah si creativity ini tuh difokuskan ke beyond projects. Jadi nggak cuma mikirin project tapi juga gimana caranya sebenarnya di luar hal teknis tuh, hal non teknis tuh jadi concern juga. Terus yang dilibatkan itu ada business director, ada curator, ada jadi behind semua ya. Betul gitu, orang-orang di balik pergerakan si ruang-ruang ini. Terus ada lagi si community. Community di sini fokusnya ke people tadi. Jadi yang aku hadirkan itu ada yang dari perspektif akademik sama perspektif industri gitu ya, praktisi. Jadi ada yang dari studio, terus ada yang dari kampus. Jadi yang dibahas tuh tentang tadi generational gap gitu, tentang gimana caranya mahasiswa bisa dibawa ke ruang-ruang tersebut, bisa beraktivitas, batasan-batasan atau hal-hal yang menjadi boundaries antara profesional dan students gitu teh bisa
berbaur weh di situ mah gitu kan, nggak ada batasan. Terus yang terakhir tadi berkaitan sama space di sini ya yang dibahas pada saat itu adalah tentang building management, tentang operasional, tentang architectural approach gitu. Jadi yang diundang tuh arsitek gitu ya. Terus ada operational manager, managing director, termasuk juga academics gitu ya di ranah arsitektur gitu. Jadi intinya mah itu teh program atau project yang dilakukan untuk mencari tahu sebenarnya si thesis ini teh mau dibawa kemana. Wih. Itu masih di situ. Berarti pada akhirnya si diskursus kemarin di sana tuh ya berarti bukan diskusi di sana ya, berarti yang di Jakarta dan di Bandung menghasilkan data lagi sebenarnya ya. Iya. Untuk diolah kembali. Betul. Nah, ini menarik, yang di Bandung akan jadi apa? Yang di Jakarta akan jadi apa? Karena menarik soalnya kan pengen tahu ya ya saya juga jadi pengen tahu ya. si saat ini aplikasinya atau implementasinya yang aktual tuh seperti apa gitu. Selain ya maksudnya juga itu salah satu implementasi aktualnya adalah menjalankan pameran, diskurs kan maksudnya. Nah, dari data itu akan jadi apa sih sebenarnya yang baik kan kenapa akhirnya Bandung sama Jakarta kan tadi juga akhirnya membagi dua ya, antara satu objektifnya Bandung seperti apa, caranya seperti apa, Jakarta seperti apa. Ya. Mungkin yang perlu ditekankan teh adalah objektif kenapa si eksperimennya harus dibawa ke sebuah agenda skala kota atau agenda nasional gitu kan ya. Si tujuan utamanya ya tentu untuk akhirnya bisa ya mendapatkan exposure-nya itu untuk yang misalnya dalam hal positifnya teh orang tuh jadi datang dan ngelihat kayak orang tuh asa TPD gitu, misalkan bikin pameran side at side gitu kan, kayak udah jadinya teh kan gak ada in commemoration dalam hal ini teh mungkin acara Bandung apa di Jakarta apa gitu. Jadi itu salah satunya gitu yang pengennya ya bisa ada support dari situ kan. Kalau dari yang di Bandung kan fokusnya di direktori. Jadi yang dipamerkan pada saat itu sama kita kan hasil pemetaan sementara yang mungkin itu datanya ada 2 sumber data yang utama. Pertama itu dari tim gitu ya, dalam hal ini teh experience-nya orang-orang yang ada di tim kita ya di Serving Idea dan juga di Side at Side pernah ngunjungin pameran atau space di mana aja gitu. Dan mungkin juga akhirnya mencoba untuk memetakan dari arsip-arsipnya si Bandung Design Biennale sendiri gitu. Dari mulai dulu ada space apa aja yang digunakan gitu ya. Dari mulai yang pertama sampai yang ketiga gitu. Terus kemudian yang kedua itu sumbernya ya dari internet gitu. Jadi kayak kasarnya mah nyari di Google Maps tentang kalau di kategorinya tuh biasanya community center. Terus nanti kita cari tahu, kita kurasi juga mana yang memiliki visi yang sama gitu ya. Dalam hal ini teh ada kegiatan di ranah kreatif, mana yang ya emang jualan produk weh gitu misalkan atau kayak emang coffee shop weh atau misalkan restoran weh, ya itu mah ya bukannya tidak melibatkan tapi maksudnya yang kita coba fokuskan teh di situ. Kalau ngomongin soal direktori coffee shop mah pisan bro gitu kan. Tapi yang ada irisannya aja gitu sebenarnya gitu. Terus outputnya ya pada saat itu masih draft, yang sekarang mau disusun teh ya open source directory sama si artefak atau bentuk fisik dari si directory itu. Jadi pengen kalau inspirasi mah salah satunya mungkin ya dari Monocle gitu. Jadi ngomongin soal kota teh, ngomongin juga soal ruang-ruangnya apa aja gitu. Terus ya lagi menyusun dan berencana untuk kemudian bisa mengetok satu pintu ruang ke pintu ruang yang lain untuk bisa ya berkolaborasi gitu. Jadi yang diharapkan ini mungkin sekalian juga ya berpromosi di sini gitu. Jadi pengennya aku dan tim mungkin juga bareng nanti sama Fikri gitu ya untuk bisa datang ke satu ruang ke ruang lain untuk meminta pendapat, meminta juga persetujuan untuk kemudian ada data yang dikontribusikan gitu ya. Ya mungkin emang metodenya ya gotong royong itu gitu. Jadi kayak udunan
semuanya bisa terlibat. Kita bikin sebuah direktori kota gitu ya, yang fokusnya di creative community space. Itu untuk akhirnya bisa disebarluaskan gitu. Jadi itu salah satu ideasi yang sebenarnya ya dari dulu juga pasti udah ada yang mikirin ini dong gitu. Tapi mungkin masih belum dan spesifiknya mungkin. ya, dan ya intinya mah bikin lagi di era sekarang teh mungkin ya udah ini yang relevan dengan era sekarang gitu. Mungkin sebelum-sebelumnya udah ada atau di kota lain juga udah ada gitu sih. Itu salah satu outputnya yang diharapkan. Kita coba lagi menyusun ke arah sana. Terus kalau untuk yang tadi ya, karena tadi ya sempat akhirnya bikin draft awal untuk betul. jadinya pemantik ya untuk semakin akhirnya orang-orang tuh mungkin tadi ya terkait ada yang ingin berpartisipasi untuk akhirnya menyumbangkan data, pengalaman segala macam gitu. Nah kalau yang iCAD karena kan diskursus ya, datanya apakah akan dijadikan data internal untuk jadikan apa? Nah si iCAD ini tuh sebenarnya rada terkendala ya, maksudnya bukan terkenal lagi nih. Jadi si iCAD kan setahun gitu, terus kemudian aku juga mentranslasikan si transkripnya gitu ya. Maksudnya apa yang didiskusikan pada saat itu juga butuh waktu ya. Terus udah beres? Udah beres dan udah direvisi lah sama ibu kurator. Jadi mungkin ya masih ada kendala internal dariku, belum sempat dibereskan gitu, dijentrekan. Sebenarnya itu teh pengennya bisa dikombinasikan sama si directory book juga gitu. Jadi si directory book teh nggak cuma save Google Maps aja gitu, tapi juga ada isina gitu, ada sesuatu yang menjadi sebuah visi bersama gitu, pemahaman bersama tentang si pentingnya ruang-ruang ini memiliki dampak sosial gitu. Terus akhirnya itu juga bisa merangkum beberapa kontributornya gitu. Jadi memang ya idealnya mah memang pengennya teh ya saling berintegrasi ya. Ya gitu. Ya, benar, kebayang dengan visi yang tadi di awal. Betul. Nah itu mungkin project, tapi ada lagi sebenarnya selain yang kan itu yang aku lihat di sosmed gitu ya. Ya, nah selain itu ya mungkin kalau yang ya mungkin belum jalan lagi ya, salah satunya si Space to Face. Nah ini berarti program kan, yang kenapa akhirnya aku mengatakan ini sebagai program, soalnya kan dalam identitas visual yang kita rancang bersama itu kan ada beberapa program nih yang akhirnya mungkin kalau misalkan terus program kan akhirnya sesuatu yang dikategorikan, dirancang, diplan gitu untuk akhirnya jadi koridor gitu. Ya program salah satunya kemarin tuh kan Space to Face yang ini juga yang sudah berjalan ya di Instagram. Space to Face terus Space to Go ya. Nah itu tuh gimana tuh? Sebenarnya program di sini mungkin jadinya kayak slash konten kali ya. Jadi kayak konten pilarnya si Set juga kan. Kalau si Space to Face kan ya akhirnya membicarakan tentang si kaitannya ruang, komunitas gitu ya, kreativitas. Jadi membahas sesuatu yang tidak selalu dibahas di 3 ranah tersebut gitu. Jadi kayak ngelihatnya konteksnya banyaknya irisannya sama dampak sosial gitu. Sama apa yang terjadi, prosesnya seperti apa, pendekatan ke masyarakat, terus akhirnya si ruang-ruang tersebut juga berevolusi juga karena adanya pengaruh dari eksternal itu gitu kan, kawasan tertentu. Itu yang dibahas di Space to Face. Kalau Spaces to Go tuh di TikTok sebenarnya. Cuma karena pada saat itu kontributornya baru aku, jadi ya aku juga bikinnya Spaces to Go di Jepang gitu. Jadi kayak di Chiba di Tokyo gitu. Iya, dan waktu itu sih sempat rada lumayan kaget karena sampai 100.000 viewers gitu. Yang di Jepang gitu. Mungkin nggak ada beberapa hal yang menjadi apa sih FYP gitu-gitu ya. Aku teh jadi rada kayak tricky gitu sih sebenarnya, nggak mau meledak gitu, kayak pengen kalem aja gitu. Maksudnya secara progres tuh pengen tahapannya nggak terlalu jomplang. Iya, gitu ya, mungkin ya si set ini mungkin ada yang bilang wah ini bakal jadi media itu sih jadi kayak ini mah emang ini yang memanggul beban kayak ada ekspektasi yang sangat tinggi gitu. Tapi jadinya juga pengennya jadi banyak kontributornya juga gitu. Pengen ngebuka banyak peluang-peluang untuk bisa berpartner atau
kolega lah gitu. Jadi emang tenaganya teh segitu gitu. Iya. Ngomongin tentang tenaga tadi, berarti ngomongin tentang ini kan orang-orang dalam internal side at side gitu. Ya. Sejauh ini ada berapa tim mungkin Ya. dalam side at side dan bagiannya seperti apa? Nah, jadi di side at side itu pertama kalau tim yang bisa dikatakan sebagai tim utama gitu ya, itu ada bertiga. Aku, ada Yanuar Banu, sama ada Natalia Christina. Jadi aku ranahnya fokusnya ya lead gitu ya, lead researcher, designer juga. Kalau Banu fokusnya juga di research gitu ya. Lalu Nat itu di managing director. Nah, kita bertiga yang sebenarnya bergerak dari awal gitu. Mungkin ya semuanya bisa dikatakan sebagai co-founder dari si Side at Side gitu ya. Terus untuk project si Bandung Design Biennale kan kita butuh tambahan orang gitu ya untuk akhirnya bisa fokus di research-nya gitu. Itu kita hadirkan atau bukan hadirkan ya. Kita mengajak gitu ya. Karena ini kan sifatnya ya emang partnership gitu ya. Jadi maksudnya bukan yang kita hire enggak gitu. Jadi pada saat itu ada Jessica Chung sama Devina Audria. Terus kalau buat yang iCAD itu ada Ulendara sama Vela gitu. Jadi based on needs banget ya dan projectnya juga gitu. Jadi project based aku pun juga membuka kemungkinan untuk bisa kolaborasi pun karena mereka menginginkan aktivitas tambahan gitu. Terus akhirnya juga ada kapasitas atau kapabilitas yang side at side butuhkan gitu. Jadi kayak kita bertukar pengalaman di situ juga gitu. Kayak waktu di BDB butuhnya researcher ya kita ngajak yang emang punya sense ke sana. Kalau buat di iCAD ya kita waktu itu butuhnya yang berkaitan sama art direction sama design gitu ya, artistik. Jadi kita mengajak yang sesuai sama kapabilitas. Gitu sih. Terus ya banyak pisan maksudnya yang bantuin di luar yang disebutkan mah ya termasuk serving idea yang kemudian membantu untuk membereskan si identity visualnya juga, kemudian juga kita eksekusi bareng di BDB gitu. Di luar itu banyak pisan sih yang bantu gitu sih. Iya. Nah, tadi mungkin balik lagi ke programnya, selain daripada ada 4 nggak sih harusnya ya? Yang dirancang maksudnya. Iya. Apa lagi? Space to face, space to go. Terus anjing poho. Maksudnya tapi Karena emang itu teh belum dibikin teh karena memang ini teh relevan tuh sih gitu. Masih ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu jadi belum berani diblarkeun gitu. Kela lah gitu. Nu ieu heula we 2 heula terus akhirnya dibikin. Ya ini juga masih rada ngeganjal gitu. Meskipun nggak ada apa namanya ancaman atau kendala dalam hal yang besar gitu, tapi ini memang karena waktu itu udah tesisnya beres gitu kan, jadi kayak ada fase coba nurunin dulu ekspektasi terus nyamain lagi si meraba lagi ya gitu. Itu sih jadi ya harapannya semoga di tahun depan akan jalan lagi lebih kuat endurance-nya, terus juga membuka bagi siapapun yang ingin terlibat gitu ya, kontribusi dalam bentuk apapun pasti terbuka untuk diskusi gitu sih. Oke, mungkin pengen tahu nih terkait kan tadi ada ini ya, ada apa namanya, ada visi yang untuk akhirnya memfokuskan kembali saat ngerunning lagi gitu ya di tahun depan nih. Kira-kira apa yang akan dijalankan nih? Yang terbayang dulu aja kan, maksudnya juga kan kalau cita-cita dan kalau bayangan mah banyak ya, kayak pengen ini untuk ini, pengen ini untuk ini, pengen untuk ini. Kebayang 2025 akan ada apa gitu? Ya, salah satu PR-nya yang sekarang lagi disiapkan itu teh sebenarnya komposisi tim, karena kan pasti tahun depan ada rencana lain dari tim internal gitu, terus menyamakan si fokusnya mau kayak gimana gitu. Jadi nggak pengen terlalu kemana-mana gitu, tapi PR yang selama ini belum beres mau diberesin dulu, tapi juga membuka
potensi-potensi lain lah kalau misalkan ada offers atau ada ajakan untuk kolaborasi kayak gitu mah pasti kita open for discussion lah gitu. Nah, yang tadi yang udah terbahas sih, salah satunya adalah buku Direktori Bandung, ruang-ruang komunitas kreatif di Bandung gitu ya. Terus juga mungkin nantinya ya akan dipretelin lagi jadi buku-buku edisi-edisinya gitu, misalkan ruang-ruang komunitas yang fokusnya di musik gitu ya, ada apa aja di Bandung gitu, misalkan ada Omonium, ada Beat and Bites ya dulu di Jalan Ambon dan lain sebagainya gitu, banyak lah pokoknya. Terus ada juga yang sebenarnya pengen dibikin tuh ya si space to face itu jadi lebih banyak juga si kontributornya atau narasumbernya gitu, lintas generasi, lintas disiplin gitu sih. Jadi melihat beberapa potensi-potensi dari yang muda-muda juga gitu, yang gak cuma dari yang sekarang udah melanglang buana aja, tapi juga justru yang sekarang lagi emerging itu juga kita gitu bisa jadi kayak ya menampung berbagai kalangan juga lah gitu, harapannya mah gitu. Ya mungkin sepertinya akan menuju konklusi. Ya. Mungkin yang saya tangkap dari perbincangan ini mengenai set ya, maksudnya adalah objektifnya bagaimana teman-teman yang dengarnya mau tahu terkait kreatif community space di khususnya Bandung mungkin. Untuk saat ini Bandung dulu mungkin ya. Untuk saat ini Bandung dulu, tapi harapannya ya ketika Bandung udah cukup terangkum dulu gitu ya, mungkin nanti juga bisa berjalan-jalan lah, karena pasti ada keinginan untuk merambah ke kota-kota lain atau daerah-daerah lain gitu. Ya maksudnya pada akhirnya audiens gitu ya pengen akhirnya tahu side gitu ya, untuk akhirnya tahu tadi kreatif community place, terus juga terkait komunitas, mungkin ya komunitas, baik itu teman-teman yang spesifik pengen tahu tempat mungkin ya, sampai dengan se-advance mungkin pengen mengkaji terkait kreatif community space dan community mungkin ya di Bandung, itu bisa maksudnya mengacu mungkinnya atau berkolaborasi sama Side untuk akhirnya mewujudkan keinginannya gitu. Itu mungkin Mas Ridwan Emeh. Berarti ini terkait sosial media dan websitenya gitu? Ya betul. Siapa tahu teman-teman yang pengen tahu bisa mengunjungi apa nih, dan bisa memantau kemana, dan bisa mengontak kemana. Kan sebetulnya ada mahasiswa nih, wah ini saya banget nih gitu, saya pengen bikin, saya suka sama komunitas di Bandung, pergerakan di Bandung gitu, terus akhirnya pengen diskusi sama siapa kan pada akhirnya gitu ya ke side gitu. Nah ini menghubunginya lewat kanal apa nih gitu? Bisa langsung mengunjungi www.site@site.com. Terus kalau pertanyaan atau ajakan untuk kolaborasi bisa ke site@thesite@gmail.com. Site@thesite. Ya. Jadi juga bisa ngunjungin Instagram, bisa lewat DM juga bisa lah, aman. Instagramnya apa? Instagramnya @site@site. Siap. Itu mungkin terkait site. Ada kata-kata mutiara. Kata-kata terakhir mungkin yang ingin disampaikan. Apa ya? Gak ada sih sebenarnya. Ya berharap semoga upaya-upaya seperti ini gitu ya, inisiatif-inisiatif juga bisa direspon dan bisa sama-sama mengembangkan gitu, dan berupaya mengembangkan, terus juga jadi lahan untuk bisa bereksperimen bersama, terkoneksi gitu, terus juga terbukalah, semoga bisa mendapatkan banyak kritik-kritik yang konstruktif buat individu-individu yang terlibat, buat komunitas-komunitas yang terlibat, dan ya mungkin lebih besar dari itu juga gitu. Itu aja. Oke, terima kasih Mas Ridwan Emeh. Terima kasih kepada Norm. Mungkin sekian. Terima kasih. Siap, hatur nuhun.